Baik. Selamat sore, Ibu Bapak sekalian. Salam belajar dari Jawa Timur. Sangat bersuka cita kami dari Forum Peduli Autisme Jawa Timur bekerja sama dengan Yayasan Anak Mandiri Banten melakukan fasilitasi kegiatan lomba membuat social story untuk membuat layanan publik semakin peka dengan kebutuhan individu autistik, ya. Jadi kita akan melakukan serangkaian proses, bukan hanya untuk menentukan yang terbaik, tapi sebenarnya kegiatan lomba ini targetnya adalah kita berjejaring menyampaikan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan juga instansi layanan publik seperti bank, transportasi umum, pembayaran pajak, pergi ke kantor pos, ya berbelanja, membuat akun untuk masuk ke PLN atau dengan hal yang lain dibuat menjadi punya alur visual. Harapannya semoga orang autistik bisa lebih mudah memahami dan terlibat, ya. Dan ini tentu saja butuh bantuan kita semua. Tidak mungkin hanya satu dua organisasi yang melakukan. Jadi memang harapannya semakin banyak orang yang terlibat, membangun, dan jangan berhenti hanya membuat produk. Jadi harapan kami nanti produk-produk yang sudah dibuat itu digunakan oleh masing-masing institusi atau agen atau organisasi bahkan individu untuk berjejaring. Jadi nanti eh, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian atau kolega semua menggunakan social story-nya, ya baik yang menang maupun juga yang sudah diapresiasi buatnya itu pergi ke unit layanan publik di sekitarnya, ke kantor polisi, berikan social story kita supaya memudahkan kalau mereka nanti akan melayani individu autistik di layanan mereka atau ke tempat lain, ya. Memang untuk saat ini kami memilih beberapa tema. Kami paham karena ini sistemnya harus ada penilaian, ya, makanya dibuat standar yaitu pemilihan tema. Namun kelak mungkin kita akan bisa lebih daripada tema-tema yang sudah dipilih saat ini. Nah, mudah-mudahan tema yang akan kita lakukan untuk lomba ini harapannya ini pemanas gitu ya. Tapi berikutnya nanti Anda silahkan membuat lebih banyak lagi social story yang bisa digunakan untuk membantu optimalisasi layanan publik untuk individu autistik. Sebagai sedikit gambaran, hanya sedikit layanan publik yang sudah peka terhadap kebutuhan autisme. Sekarang kita udah mulai melihat di beberapa bandara memang ada layanan ramah autisme seperti ruang menunggu, ya. Namun ini sayangnya belum berkembang, ya. Belum banyak dan belum merata. Sedangkan di tempat-tempat lain seperti di kantor polisi, di bank, atau di tempat kantor pos, ya tempat yang ramai, bahkan rumah sakit sendiri dan puskesmas ini masih banyak yang masih butuh bantuan kita untuk menjelaskan dan memberikan fasilitas tentang bagaimana berbicara, berkomunikasi, memberikan pemahaman bagi orang autistik. Nah, inilah tugas kita bersama menggunakan lomba ini. Sekali lagi, ini bukan hanya mencari pemenang, tapi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan kita untuk menyediakan materi yang dibutuhkan. Semoga individu autistik bisa lebih terlibat di dalam masyarakat. Nah, mengenai tata cara lomba nanti akan dijelaskan oleh Ibu Kristiana dari Yayasan Anak Mandiri. Dan setelah itu, nanti kita akan diberikan panduan secara umum tentang apa yang kami harapkan ketika Anda melakukan membuat social story. Nah, nanti ahlinya dari Ibu Santi dari Unit Layanan Disabilitas Sidoarjo. Ya. Nah, nanti ketiga orang ini termasuk saya nanti akan kita buka juga sesi tanya jawab. Namun ini adalah suatu pertemuan pertama yaitu rapat teknis. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jikalau diperlukan, kita nanti akan membuat pendampingan yang lebih strategis untuk para peserta. Jadi nanti akan ada prosesnya. Dan kami juga berencana untuk membuat workshop yang lebih detail tentang bagaimana membuat social story. Ya, jadi ini apa lomba yang berbeda, ya. Jadi lomba yang justru malah memberdayakan supaya orang membuat social story-nya benar. Nah, nanti itu terbuka untuk umum. Namun memang juga akan dibuka bagi peserta lomba. Harapannya semakin banyak orang bisa memahami bagaimana membuat social story yang lebih mudah dimengerti, lebih efektif untuk digunakan untuk membangun pemahaman. Baik, jadi kita bakal ketemu beberapa kali, tapi sekali lagi apresiasi untuk
orang-orang yang sudah mendaftar untuk melakukan registrasi supaya menjadi peserta lomba. Semoga bersemangat dan kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan penjelasan pertama-tama dari Ibu Kristiana. Oke, saya yang akan bantu Ibu Kristiana untuk buka PowerPoint-nya ya. Mungkin Ya, Ibu Kristiana boleh sambil menunggu memper, malam. kenapa? Oke. Perkenalan dulu, Bu, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Reta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu Reta sudah menyampaikan tadi objektifnya ya. Jadi kita sama-sama ingin ya dapat memberikan kontribusi lah kepada masyarakat ya, khususnya kepada masyarakat umum untuk bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan social story. Saya akan coba untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi aturan dalam lomba ini. Saya akan mulai Belum. naikkan ya. Oke, ini sepertinya memang karena layoutnya ya. Jadi, continue to share. Jadi kecil ya. Iya, formatnya sepertinya. Oke, apakah terlihat? Oke. Terlihat ya. Oke. Yang pertama adalah ketentuan lomba. Ya. Nah, Yang pertama ketentuan lomba, peserta membuat social story yang dapat digunakan oleh instansi atau layanan publik. Nanti detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, karya itu harus orisinil dan belum pernah dilombakan. Yang ketiga, tidak mengandung unsur sara atau unsur diskriminatif. Yang keempat, mencantumkan tujuan pembelajaran dan sasaran usia. So, ini mungkin sebenarnya tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Sasaran usia sebenarnya ya untuk uh, autistik ya remaja dewasa ya. Yang sebenarnya kelima, mengacu pada prinsip kan dasar. anak-anak atau remaja bisa juga sih. Tapi kalau bisa secara umum lebih bagus lagi poinnya. Iya, Hmm. oke. Yang kelima, mengacu pada prinsip dasar social story, yaitu harus deskriptif, harus ada perspektifnya, dan afirmatif. Untuk selanjutnya, Oke, bentar. Ini seperti sampai di sini nggak ada yang ini ya. Pertanyaan terakhir aja ya. Oke. Untuk timeline, hari ini kita lakukan rapat teknis dan pengumpulan karya itu dijadwalkan di tanggal 25 April. paling lambat. Sedangkan penjurian paling lambat ya. Penjurian dimulai di tanggal 27 hingga 1 Mei karena pengumumannya akan dilakukan kita di tanggal 2 Mei. Itu pengumuman untuk pemenang 5 besar. Lalu tahap 2 dari pemenang 5 besar ini akan membuat video mengenai penggunaan social story-nya. Itu diberikan waktu selama 1 minggu, tanggal 2 sampai tanggal 9. Lalu publikasinya itu diposting IG, di IG-nya FPAJT, dan juga di Yayasan Anak Mandiri ya Bu ya. Ya, dan Facebooknya juga. Dan Facebooknya juga ya. Tanggal 11 sampai 19, nanti kita akan hitung secara polling itu dari jumlah like dan juga komen positif dari para uh, apa namanya partisipan ya. Betul, betul. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Ibu ya. Jadi ini ada dua tahap. Tahap pertama adalah untuk membuat social story. Lalu nanti akan dipilih 5 besar. Nah, 5 besar inilah nanti yang akan membuat video. Bagaimana cara memberikan atau menggunakan, mengadministrasikan social story ini. Jadi dibikin video singkat, karena untuk Instagram ya berarti di bawah 1 menit ya kemungkinan ya Bu Kristiana Iya, ya. Ya, bawah satu jadi menit. nanti tidak semuanya peserta akan membuat video, hanya 5 yang terbaik. Jadi bisa dibilang sebenarnya proses penjurian pada tahap akhir adalah khalayak umum ya karena penjurian pertama memang dilakukan oleh Forum Peduli Autisme Jawa Timur, Yayasan Anak Mandiri Banten dan juga unit layanan ABK Sidoarjo.
Namun nanti di tahap 2 ini yang menarik nih. Di sini kita mencari perhatian publik ya Bu Kristiana ya. Iya. Mm-mm. Jadi bisa boleh menarik sebanyak mungkin rekan-rekan untuk ikut polling ya. Iya, betul. Ikutin American Idol ya. Mungkin American Idol. Ini apa? Ya ada. Indonesian Idol Autism. Iya, 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 iya. Ya, Silakan. tujuannya untuk semakin itu, semakin apa ya memperluas lah gitu ya. Mm-mm. Kayak pengumumannya sendiri untuk 3 juara itu kan dilakukan di 20 Mei. Bulan depan ya. Bulan depan ya. Baik. Nah, untuk seperti yang dijelaskan oleh Bu Reta tadi yang tahap 1, itu peserta akan mendapatkan 4 tema dari 4 kategori untuk dibuat 4 buah social story. Informasi penentuan tema social story akan dilakukan panitia melalui hari ini ya, rapat teknis hari ini. Pengumpulan karya itu seperti tadi dijelaskan via email tanggal 25 April. Format filenya PDF, PNG, atau JPEG dalam page ukuran A4. Nah, per social story maksimal 3 halaman. Ya, jadi jangan terlalu panjang ya Bu ya. Oke, untuk konten konten yang dilombakan akan menjadi hak milik penyelenggara. Penjurian dilakukan tanggal 27 sampai tanggal 1. Pengumuman ini pengulangan ya, tanggal 2 Mei 2026 melalui FB dan juga IG. Ya, betul. Untuk tahap 2, yang pemenang 5 besar ini akan membuat 2 video cara penggunaan social story bersama individu autistik. Lamanya sekitar maksimum 1 menit. Pengumpulan video pada tanggal 9 Mei melalui email Forum Peduli Autisme Jawa Timur. Lalu video akan dipublikasikan di FB, FPAJT dan juga YAM atau Yayasan Anak Mandiri pada tanggal 11 sampai 19. Ketentuan pemenang lomba berdasarkan jumlah likes dan juga komentar positif. Pengumuman tanggal 20 Mei untuk 3 juara. Hadiah akan dikirimkan pada peserta dalam tempo secepatnya setelah pengumuman. Panitia berhak memverifikasi like dan membatalkan kemenangan jika terindikasi adanya kecurangan. Ya, betul. Nah, ini temanya. Kategori tema kan ada 4 ya. Itu transportasi, kesehatan, keuangan, dan layanan publik. Dalam transportasi sendiri ada 4 macam, yaitu bus, kereta, pesawat, dan transportasi online. Untuk kesehatan ada 4 juga, menggunakan aplikasi JKN, akses layanan ke vaskes primer, akses layanan IGD, gawat darurat, dan ke dokter gigi. Untuk keuangan juga ada 4, buka akun di bank, menggunakan ATM, menggunakan online banking, dan menggunakan digital money. Untuk layanan publik juga ada 4, membuat KTP dan KK, membuat SKCK, membuat kartu Indonesia Pintar, Dinsos, membuat permohonan nomor induk berusaha atau NIB. Ya, Bu Jadi Kristiana, nanti ini sistemnya kita akan undi ya Bu ya. betul, betul. Bu Kristiana mungkin bisa dijelaskan kenapa sih kategorinya 4 ini yang dipilih, kita pilih Bu Kristiana sebagai gambaran buat rekan-rekan. Iya, mungkin kita pilih karena memang sehari-harinya itu mungkin kita lebih lebih touch gitu ya, lebih eh, membutuhkan ketika 4 kategori tema ini karena langsung berhubungan dengan kebutuhan kita gitu. Betul, betul sekali. Dan ini memang sangat membutuhkan bantuan kita semua supaya orang autistik lebih terintegrasi dengan bantuan dan secara mandiri, tidak selalu harus ditolong atau dibantu. Dengan alat bantu visual, mereka bisa belajar dan kelak lebih mandiri mengaksesnya ya Ibu ya. Baik. Iya, Setelah betul. Untuk kriteria penilaian itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kesesuaian dengan prinsip social story, itu dengan bobot 25%. Yang kedua, kejelasan informasi dengan bobot 20%. Dan ketiga, aksesibilitas bahasa dan visual. Itu kan mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail eh, bagaimana harus membuat social story dengan bahasa yang sederhana. Dan keempat, kreativitas 15%, dan kelima, potensi implementasi 25%.
Ya, ini memang Dan tadi, ada pendampingannya ya Bu ya, dalam bentuk pelatihan ya iya Bu. ada pendampingan. Iya Tuh, ada pelatihannya. Nanti akan diumumkan kapan kita bisa bersama-sama berlatih untuk membuat social story. betul, betul. Hari ini kita akan diberikan kunci-kuncinya oleh Ibu Santi, tapi nanti untuk penggalian lebih dalam, kita akan umumkan lagi kapan kita bisa melakukan workshopnya. Harapannya sih minggu depan, bulan depan ya Ibu ya. Iya. Baik. Nah, ini hadiahnya ya Bu ya. Iya, hadiahnya kebetulan karena Yayasan Anak Mandiri membuat satu set buku social story yang terdiri dari 12 buku yang sudah dicetak dan mudah digunakan oleh anak-anak autis yang berupa hard karton ya, hard karton ukuran A5 dan satu buku itu terdiri dari banyak banyak materi. 12 buku pun itu untuk fasilitas umum tuh ada 4, jadi termasuk ada yang untuk apa namanya transportasi, untuk sekolah dan sebagainya itu komplit. Nanti akan saya share videonya. Nah, itu kita ingin berbagi gitu apa yang sudah kita buat mungkin dapat berguna bagi teman-teman. Makanya kita jadikan sebagai hadiah daripada lomba ini. Berikut tambahan uang tunai sebesar 750.000 untuk juara satu, 500.000 untuk juara dua, dan 250.000 untuk juara tiga. Ya, betul. Jadi memang Oke. ini paket menarik ya, bukan hanya uang, tapi juga apresiasinya adalah buku social story yang cukup bernilai tinggi ya Ibu. Kalau di retail harganya berapa Bu? Iya, iya kalau kan kami cetak yaitu harga cetak dan menyiapkan semua buku dengan hardcovernya itu 1,8 Bu. Yes. So ini sebenarnya harga hadiah bukunya lebih besar ya. Tapi ya, jangan dilihat kita sangat mengapresiasi ya. Mungkin karena kami adalah NGO yang memang mencoba untuk berdaya ya. Tapi tetap kami apresiasi nanti semua hasil yang terbaik ya akan kami posting di sosial media dan itu mudah-mudahan Anda juga berkenan karena itu tadi disebutkan menjadi pengelolaannya dimiliki oleh panitia karena nanti akan disebarluaskan. Jadi orang lain boleh mendownload dan menggunakan hasil karya Anda yang sudah terpilih. Itulah sebabnya. Jadi Iya, bukan hanya nilai apresiasi ini ya Bu ya, tapi betapa bahwa karya iya Anda betul. bisa kita bagikan dan digunakan oleh teman-teman yang lain. Selain itu tentu saja yang menarik ya. Kita pengen lihat videonya dulu ya Bu ya. Coba saya tampilkan. Iya. Ini udah bersama dengan kita Ibu Santi. Bentar ya Bu Santi. Oh, Ya, selamat sore semua. Selamat sore Bu Reta, Sore, Santi. Christine ya. oke. Bentar, ternyata masih oke. Ini ya. Apakah harus ada suaranya ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, nggak ada suaranya juga Bu. Nah, saya harus klik Ada dulu. itu ada lagi. Oke. Baik. Itu cuma lagu aja. Kedengeran nggak, by the way? Terdengar, Kedengeran. sudah terdengar. Baik, saya pasang ya.
Baik, terima kasih. Wah, saya tertarik sekali dengan buku ini. Ini nanti istilahnya bisa digunakan di berbagai situasi. Oh, sorry. Berbagai situasi ya, Bu. Iya, cuma Ya, ada yang harus disampaikan Bu, yang ya. di buku yang dibuat ini memang POV-nya dari si individu autistiknya sendiri. Sementara yang kita lombakan POV-nya adalah dari instansi gitu, dari pihak instansi gitu. Betul. Ada pertanyaan nanti kita akan tunda, tapi ditahan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan saya juga mengajak buat yang sudah hadir sebagai peserta lomba, boleh dong memperkenalkan diri di chat. Silakan ketik saya siapa gitu ya dari sini ini. Jadi teman-teman bisa tahu siapa yang akan mengikuti lomba. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Kristiana. Nanti kalau ada pertanyaan, Ya, silakan ditulis di chat. Nanti akan kita bahas setelah Ibu Santi. Terima kasih Bu Kristiana. ya, sama-sama Bu. Berikutnya kita akan ke Ibu Santi yang akan menyampaikan materi tentang apa yang kita harapkan ketika Anda membuat social story. Berikut adalah panduannya secara umum dan langkah-langkah yang harus Anda lakukan untuk melakukan pembuatan social story. Silahkan mungkin memperkenalkan diri dulu, Bu Santi, silahkan. Oke, Assalamualaikum. Saya Santi. Saya dari Sidoarjo, tepatnya UPTD Layanan Disabilitas Kabupaten Sidoarjo. Saya seorang terapis di sana. Di UPTD Layanan Disabilitas kami sudah menggunakan social story untuk beberapa situasi begitu. Nah, ini saya senang banget bisa ikut serta dalam kegiatan ini untuk bisa sama-sama nanti sharing, belajar bareng gitu ya. Karena ternyata ketika ada pertemuan mungkin mahasiswa atau pihak lembaga lain ke tempat kami, mereka itu sebenarnya sudah pernah melaksanakan, hanya saja tidak tahu bahwa itu social story begitu, atau memberikan sounding bahasanya. Mungkin beberapa orang tua, saya sudah sounding Bu ke anaknya, tapi ternyata isinya mungkin kurang sesuai begitu sehingga hasilnya tidak optimal, atau mereka memberikan arahan-arahan tapi hanya secara lisan saja begitu. Nah, apa sih yang diharapkan ketika kita itu berbicara tentang social story begitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas gitu. Memang mohon maaf tidak banyak memberikan contoh gambar dari UPTD. Eh, Nanti supaya teman-teman bisa lebih berinovasi, variatif gitu ya, supaya tidak apa ya terpaku dari contoh yang ada begitu. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Eh, Bu Reta masih di mute, Nggih. Ditambah sedikit, Bu Santi adalah Ya. terapis perilaku ya di unit layanan disabilitas dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sidoarjo dan menjadi salah satu rujukan tentang standar layanan bagi individu dengan apa anak dengan disabilitas ya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Santi bisa share screen-nya. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat tapi PowerPoint Oke, slide. saya bisa. Hmm. Mm-mm. Dijadikan slide dulu. Oke, sudah Nah, sudah oke, ini tampil. sebagai slide. Baik. Oke, sebenarnya banyak rujukan begitu ya terkait dengan social story. Hanya saja saat ini saya menggunakan sumber yang utama adalah dari Carol Gray gitu. Ini bisa digunakan oleh para praktisi, guru di sekolah, terapis juga orang tua supaya bisa membuat social story yang efektif, kemudian bisa dilakukan secara individual untuk anak maupun juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana supaya social story ini efektif, kemudian tepat sasaran, dan juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu tahu dulu apa sih itu social story gitu ya. Social story adalah alat bantu visual berupa naratif singkat yang dirancang untuk menjelaskan atau memberi gambaran tentang situasi sosial atau perilaku tertentu dengan cara yang jelas. Ini diciptakan oleh Carol Gray pada tahun 91 ya. Social story ini memberikan panduan yang terstruktur sehingga anak bisa memahami apa yang sedang terjadi, mengapa itu terjadi, dan ketika di situasi itu apa kira-kira yang bisa dilakukan, sehingga itu bisa harapannya mengurangi kecemasan dan respon anak terhadap lingkungan bisa lebih terarah. Perlu kita ingat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, baik itu terutama autisme, mereka ada kendala di bagaimana memahami situasi sosial begitu. Pemrosesan informasinya juga terbatas sehingga perlu alat bantu untuk mereka memahami situasinya bagaimana. Kemudian mereka juga kalau dihadapkan pada situasi yang baru, misalkan yang tidak terprediksi, mereka kesulitan. Executive function-nya masih terbatas, perlu bantuan begitu. Nah, di sini social story bisa membantu menjelaskan ekspektasi sosial secara langsung dan konkret sehingga bisa diikuti oleh anak-anak istimewa kita. Kapan itu bisa dipakai gitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi ketika di situasi baru anak-anak itu sudah rewel, cemas, misalkan sudah mulai tantrum begitu ya atau meltdown, baru dikasih tahu, oke, ayo eh, apa ambil nafas, remas tangan, duduk, tapi tidak berhasil Bu Santi gitu. Saya itu sudah sounding berkali-kali tapi tidak berhasil. Nah, perlu diketahui pemberian social story ini diberikan sebelum situasi itu jadi, sebelum eh, misalkan mau pindah rumah gitu atau mau ke dokter atau dulu zaman vaksin ya, sebelum vaksin 1 minggu atau beberapa waktu sebelumnya anak sudah dibacakan itu, sudah disonding, sudah dibacakan social story apa kira-kira yang akan terjadi ketika kita ke dokter begitu harusnya, sehingga hal yang dirasakan anak gitu ya, seperti halnya kita kalau mau pindah tempat baru pergi ke dokter cemas, was-was, itu hal yang wajar gitu ya. Namun bagaimana cara mengatasinya? Nah, anak-anak perlu diajarkan ketika bertemu dengan dokter, kamu merasa cemas, kamu bisa mengandeng tangan ibu, misalkan seperti itu, begitu. Nah, itu memberikan pengalaman baru dan keterampilan baru untuk anak, sehingga anak tahu, oh ketika aku cemas, aku harus apa, begitu. Nah, siapa saja sih yang menggunakan? Semuanya, semua yang berhubungan dengan anak, baik itu orang tua, guru, terapis, atau eh, lingkungan sekitar gitu ya, misalkan OPD, OPD apa ya, lembaga-lembaga terkait. Sebelum misalkan lagi sosialisasi eh, apa untuk anak-anak yang berusia sudah remaja itu kan sudah harus punya SIM, kemudian punya KTP, maka mereka anak-anak istimewa kita juga diharapkan punya itu, maka OPD-OPD atau lembaga terkait ini kan melakukan sosialisasi lah itu semuanya bisa menggunakan social story ini. Kemudian manfaatnya apa gitu ya. Nah, ini tadi memberikan panduan secara konkret. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu ya ketika situasinya eh, tidak pernah
ditemukan. Misalkan anak-anak kita itu kan hampir kehidupannya gitu ya, rumah, sekolah, tempat terapi gitu ya, jarang sekali langsung berhubungan dengan misalkan ke tempat-tempat umum. Mungkin ada, tapi tidak sesering kita yang mungkin seminggu sekali nge-mall gitu ya, begitu. Nah, kita pun ketika awal kali ke tempat baru itu kan pasti ada rasa, oh, suasana yang berbeda, tapi kita bisa segera harus bertanya ke satpam misalkan, nah seperti itu. Nah, itu juga manfaat dari social story. Jadi mempersiapkan anak menghadapi kejadian yang tidak terduga begitu. Dan ini sekali lagi melatih keterampilan baru sehingga mengurangi kecemasan karena ekspektasi yang lebih jelas. Bagaimana contohnya perilaku yang spesifik, misalkan saat batuk kamu bisa menutup mulut begitu. Kalau ketika ini fungsinya sebagai persiapan, misalkan untuk mengurangi kejutan saat ada perubahan rutinitas, misalkan pindah rumah atau kunjungan ke dokter tadi, dan juga keterampilan sosial, melatih sosialisasi seperti berbagi, menunggu, bergiliran, minta bantuan, seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada 3 pilar utama menurut Carol Gray, menekankan di 3 elemen penting saat membuat social story. Yang pertama, tetapkan tujuan secara spesifik gitu. Misalkan banyak orang tua atau mungkin guru pingin anaknya bisa ngikuti pembelajaran di kelas gitu, atau pingin anaknya sopan dengan orang yang lebih tua. Itu masih terlalu luas. Atau pingin anaknya bisa menjaga kebersihan, itu terlalu, tapi coba cari tujuan yang lebih spesifik. Misalkan tadi ketika batuk, tujuannya anak menutup mulut, itu jauh lebih spesifik. Atau maksud dari sopan itu kan terlalu abstrak ya. Misalkan, oh, pingin anaknya sapa, salam, salim gitu ya, 3S ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau ketemu dengan guru di sekolah. Nah, itu lebih spesifik. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi. Konteksnya yang jelas seperti apa. Misalkan di mana gitu. Di sekolah kah, di tempat umum misalkan di mall kah, di rumah sakit kah, atau di kemudian dengan siapa, kemudian kapan dan bagaimana serta mengapa gitu. Jadi informasinya harus jelas karena bisa jadi masing-masing anak gitu punya kesamaan tapi juga ada kekhususannya. Misalkan social story ketika aku marah gitu ya. Untuk beberapa anak mungkin bisa diberi eh, pilihan untuk meremas tangan gitu ya, atau duduk ambil nafas buang sampai 10 kali begitu. Tapi ini juga perlu digali apakah anaknya punya kekhususan terkait sensorinya atau anak eh, punya kesukaan yang khusus. Nah, itu bisa dimasukkan di situ. Sehingga profil anak, karakteristik anak sangat berpengaruh di pembuatan social story ini. Begitu. Kemudian pembuatannya ditulis dengan kalimat positif. Jangan menggunakan kalimat negatif begitu. Kemudian singkat dan juga diberikan visual yang relevan. Untuk beberapa anak memang sudah bisa menggunakan gambar kartun yang sangat umum gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika memberikan gambar itu yang gambar lebih konkret atau spesifik atau foto gambar benda atau foto anaknya langsung karena kita perlu ingat anak-anak itu kan anak-anak istimewa itu ada hambatan dalam proses informasi. Kemudian mereka kebanyakan juga masih kesulitan untuk generalisasi. Nah, sehingga pemberian visual atau gambar ini perlu dipertimbangkan gitu.
Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Jadi seperti halnya kita gitu ya, kalau dalam satu kegiatan tidak ada rundown-nya, kita kan cemas ya, ini selesai jam berapa, kemudian istirahatnya jam berapa, aku mau kamar mandi kira-kira ini bisa dijeda pas materi yang mana begitu. Nah, anak-anak juga perlu kejelasan apa namanya informasi gitu ya. Berapa lama kita akan ke sana? Misalkan, oh ketika membuat SIM biasanya kita akan tunggu sekitar misalkan 15 menit. Kemudian nanti akan dipanggil giliran, dipanggil namanya, kemudian kita akan masuk untuk berfoto. Ketika di ruang foto, perlu menunggu 5 sampai 10 orang. Misalkan seperti itu. Jadi benar-benar jelas. Silahkan digali informasinya sedetail mungkin begitu. Karena kan kita saja yang bahasa seringkali misalkan ketika membuat SIM sudah datang ternyata oh wantri gitu ya. Harus berapa lama nih Mbak? Masih lama ta gitu ya. Sekarang antrian keberapa gitu. Ketika dipanggil wis seweneng. Ternyata ketika masuk ruang foto, lu saya antri lagi ya ternyata gitu ya. Nah, ini anak-anak perlu diberi informasi sedetail mungkin begitu sehingga bisa ya begitu. Kemudian hindari bahasa yang abstrak gitu. Misalkan kita akan menunggu sebentar gitu lah. Sebentar tuh berapa lama gitu ya. Sebentarku dan sebentarmu bisa jadi berbeda begitu ya. Apalagi kalau anak ini ketika menunggu tidak melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu sangat terasa lama sekali pastinya sehingga butuh lebih detail. Kemudian level detailan ini biasanya memang disesuaikan dengan usia anak dan juga dengan kemampuan bahasa anak. Jadi anak-anak itu kemampuan memahami visual juga kan bertingkat ya. Mulai dari yang foto bendanya langsung, kemudian sampai dengan gambar yang mewakili bendanya, begitu sampai dengan gambar yang lebih umum yang mewakili. Jadi silahkan nanti kan di ini ya dijelaskan ya tadi keterangannya untuk usia berapa begitu ya. Jadi nanti jelas oh kalau untuk usia misalkan yang lebih dasar usianya pasti nanti visualnya juga tidak mungkin visual yang berupa kartun misalkan begitu. Karena ada beberapa anak kami gitu ya, karena kami waktu itu menggunakan gambar yang kartun yang pokoknya ada kepala, kemudian tangan kaki gitu aja, dia em, tidak mau menunjuk itu karena itu bukan dirinya gitu karena itu gambar laki-laki tidak ada rambutnya seperti itulah itu masing-masing anak bisa jadi tingkat apa pemahamannya berbeda untuk sebagian anak mungkin sudah bisa menerima itu karena proses generalisasinya sudah lebih baik. Kemudian ada pertanyaan kunci di mana situasi terjadi, siapa saja yang ada di sana dan apa yang dimulai dan bagaimana berakhirnya. Jadi prosesnya sampai harus digali betul informasinya dan usianya serta pemahamannya, gaya komunikasinya serta gambar dan simbol tadi benar-benar disesuaikan gitu. Nah, dalam pembuatannya perlu kita gali dengan 5W1H ya. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendeskripsikan konteksnya. Jadi utamakan kalimatnya deskriptif, bukan instruktif. Bahasanya positif dan bisa digunakan untuk yang lebih luas. Sertakan informasi tambahan yang membantu pembaca memahami pikiran
dan perasaan orang lain. Jadi anak-anak perlu diajarkan bagaimana perspektif dia dan juga orang lain. Misalkan anak-anak supaya tidak mendorong teman gitu ya. Ketika didorong gitu ya, bisa jadi temanmu merasakan sakit gitu. Ketika temanmu merasakan sakit itu tidak nyaman lah. Itu informasi-informasi perspektif. Halo, apakah Ya, terdengar kedengeran, suara saya? kedengeran, Oke. kedengeran. Nah, mengapa 5W1H itu penting gitu ya? Memastikan social story itu komprehensif gitu. Jadi bisa memuat konteksnya, waktu, lokasi, serta langkah-langkah konkret sesuai dengan kumpulan Carol Gray. Strukturnya membuat cerita yang teratur dan mudah dipahami, jelas, menjawab ke memasukkan asumsi si pembuat gitu ya, sehingga bisa mereduksi kecemasan, memberi prediktibilitas pada situasi sosial. Ah, Oke, jadi kalau di social story itu ada pastinya judul, kemudian pembukaan singkat, memperkenalkan situasinya, kemudian isinya berupa deskriptif dan positif, bisa menggunakan orang pertama, ketiga, dan sebagainya. Lalu penutup untuk memperkuat pesan. Dan yang terakhir, tambahkan visual sesuai dengan usia tadi, yang mudah dipahami dan tidak berlebihan. Nih. Jadi dalam social story itu ada judul, pembukaan, isi, isinya tadi ada 3 poin, kemudian penutup, jangan lupa menggunakan bahasa positif, singkat, gitu ya, dan juga ada foto atau simbol atau gambar yang mewakili. Kenapa? Karena anak-anak seringkali pertama belum bisa membaca, kemudian mereka juga butuh waktu memproses informasi ketika harus membaca dulu. Mereka lebih cepat memahami ketika informasinya berupa gambar atau visual. Ini contoh sedikit gitu ya. Saat saya merasa marah, judulnya saat saya merasa marah, pembukaannya gitu ya. Kadang-kadang saya merasa marah. Perasaan itu normal. Misalkan seperti itu. Ketika saya marah, ini sudah mulai masuk ke isi. Ketika saya marah, saya bisa menarik nafas dalam-dalam 3 kali, terus hembuskan, misalkan gitu. Saya bisa pergi ke tempat yang tenang atau mengambil bola stres saya, bola yang bisa diremas. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Saya bisa memberitahu orang dewasa bahwa saya butuh bantuan. Kayak misalkan, Ma, aku lagi takut gitu, aku lagi marah gitu, atau aku butuh bola. Seperti itu. Kemudian penutupnya, marah itu normal. Tapi jika saya menggunakan cara ini gitu ya, saya bisa merasa lebih tenang dan orang lain juga aman. Ini masih bisa dispesifikkan lagi contohnya. Misalkan ada anak yang ketika marah itu pukul-pukul gitu ya. Nah, ketika saya mulai merasa tidak nyaman, saya akan bilang kepada orang dewasa, saya perlu waktu, saya mungkin bisa pukul bantal saja. Ketika saya sudah tenang, saya bisa keluar kamar, dan ibu menunggu saya di luar kamar. Ibu akan senang ketika, gitu ya, ketika saya bisa uh, tidak memukul orang lain. Saya bisa mengendalikan diri, tidak memukul orang lain, misalkan seperti itu. Jadi ada 3 poin dalam social story dan itu semuanya tidak ada benar atau salah, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Contoh yang lain adalah saat saya batuk.
pembukaannya terkadang saya batuk. Batuk adalah suara dari mulut saya. Ya. Isinya berupa deskriptif dan konkret. Saya batuk, saya bisa menutup mulut dengan tisu atau dengan siku. Ini membantu agar kuman tidak menyebar. Orang sekitar bisa merasa aman. Kemudian penutupnya, menutup mulut saat batuk membantu menjaga kesehatan saya dan orang lain. Nah, ini bisa ditambahkan gambarnya per langkah sesuai dengan level pemahaman anak. Misalkan seperti ini. Baik, itu dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, kita Silahkan, kita saya bisa masuk kembalikan ke ke. Bunda. Terima kasih Bu Santi. Kita akan bisa masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan di chat, Ibu. Hmm, Saya undang lagi juga Ibu Kristiana kalau sudah eh, oke. Iya, Bu. Ya. Baik, pertanyaan pertama. eh, oke, Pak Andreas bertanya, apakah bisa ditambah akses layanan ke puskesmas? Mungkin saya berikan ke Ibu Kristiana, silahkan. Kategori Iya. kesehatan boleh tambah layanan ke puskesmas. Ini kan udah 4 kategori ya. Kita kemarin itu udah diskusikan bahwa ini sekarang kita kalau daftar kan bisa pakai JKN. Mungkin dari POV-nya apa namanya layanan kesehatan itu ada baiknya ini yang kita apa kita kuatkan gitu layanan lewat JKN gitu. Oke, Jadi ini Ibu, nggak sebenarnya kalau saya boleh tambahkan, layanan ke puskesmas adalah layanan ke fasilitas primer, Bapak. ya Sudah masuk ya di dalam kategori kesehatan, karena layanan fasilitas primer itu bukan hanya puskesmas, tapi juga dengan klinik yang terdaftar untuk bisa diakses melalui namanya sekarang apa tadi, Bu? JKN. BPJS, ya PK, ya itu dengan alat JKN, betul. Jadi sudah masuk ya, puskesmas memang di bawah fasilitas primer. Baik, terima kasih Ibu. Nanti kayaknya Bu Bu Kristiana langsung menjawab pertanyaan yang berikutnya nih dari Pak Andreas. Izin bertanya, kriteria POV (point of view) dari instansi sangat bervariatif. Kalau berasal dari instansi yang sama, misalkan Puskesmas A punya ruang ramah anak, Puskesmas B belum tentu, sehingga SOP social story-nya berbeda. Mohon petunjuk. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Bu Kristiana, nanti dilanjutkan oleh Bu Santi. Silakan. Ya, oke. Itu nggak masalah ya, maksudnya kalau fasilitas tiap daerah mungkin beda-beda. Kadang ada step mungkin ada beda, tapi secara alur garis merahnya itu sama gitu. Yang penting yang kita inginkan adalah proses stepnya, prosedur di tempat ya, daerah tersebut itu benar seperti itu gitu. Jadi Baik. kita ini salah benarnya itu memang dari alur saja. Misal kalau fasilitas ada tambahan atau ada kelebihan, hmm, ada perbedaan itu nggak masalah. Baik, baik. Jadi memang tidak masalah ada perbedaan, nanti bisa diuraikan mungkin di penjelasan gitu ya Ibu ya. Mungkin ada Iya, tambahan dari Bu Santi? Bu Santi masih mute, maaf. Oke, jadi yang dinilai adalah bagaimana kita mempersiapkan anak di situasi tersebut, bagaimanapun berbedanya gitu ya, puskesmas satu dengan yang lain. Tapi yang pasti ketika orang datang ke puskesmas itu kan pertama dia harus apa dulu gitu. Apa yang ada ketika orang itu datang ke puskesmas gitu. Situasi itu yang perlu digambarkan ke anak supaya dia tahu, supaya cemasnya turun, supaya anak-anak kita itu bisa apa mengikuti prosedur yang ada di sana begitu dengan tenang dengan baik begitu. Jadi
berikan gambaran ketika datang ke puskesmas. Ketika aku sakit tuh aku harus kemana dulu? Kan nggak langsung ketemu dokternya ke ruang dokter toh. Pertama aku akan ke loket dulu, loket nunggu ambil nomor, nunggu dulu nih baru dipanggil dokter umum di dalam ruangan dokter tuh nunggu lagi lah itu proses itu yang perlu diinformasikan ke anak supaya anak bisa lebih tenang menunggu. Bayangkan kita yang istilahnya tipikal gitu ya ketika periksa ke rumah sakit awak apa ya badan rasanya sudah tidak enak kemudian harapannya kan langsung ketemu dokternya terus langsung diberi pelayanan biar enak gitu ya badannya. Nah, anak-anak kita itu kan kita itu aja ternyata aduh, harus antri dulu, harus ini, harus itu. Anak-anak kita perlu gitu ya dibantu supaya lebih apa namanya? Apa ya lebih lebih bisa meregulasi diri gitu lebih bisa meregulasi diri ketika aku datang tuh aku nggak harus langsung ketemu dokter apa yang harus dilakukan dulu dan seterusnya ketika proses menunggu itu nggak nyaman ya itu diafirmasi tapi ketika tidak nyaman ada hal yang bisa kita lakukan nah begitu. Hmm. Jadi mungkin secara umum kalau boleh kita simpulkan, satu, pembuatan social story harus menggunakan point of view si anak atau si individu autistiknya ya. Jadi bukan POV-nya puskesmas. Namun jika dalam POV anak kita perlu menjelaskan juga bahwa bisa terjadi perbedaan konteks, ambil mungkin yang umum ya, yang paling memungkinkan anak paham kalau pergi ke vaskes primer alias puskesmas atau klinik dia harus melakukan serial prosedur gitu. Namun misalkan ya Bu Santi, memang beda banget ini, tapi secara umum kalau puskesmas sama vaskes kurang lebih agak sama ya. Dan sekarang justru kita harus menjelaskan seperti yang disampaikan Bu Kristiana dari membuat penjadwalan menggunakan JKN. Nah, artinya pasti akan ada yang lebih sama dalam proses pembuatan JKN. Jadi kita harus up to date juga. Sekarang ternyata nggak cuman ngantri di puskesmas, kita harus pakai aplikasi. Nah, ini yang pengen kita sampaikan di dalam social story kita supaya individu autistik lebih mandiri melakukannya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Oke, nggak ada. Ada lagi nggak sih? Ya, kelewat. Ini ada Oh, ini. untuk penggunaan foto. Oh ya, betul. Apakah harus foto situasi yang sebenarnya atau Mulai dari AI. situasi yang sebenarnya atau boleh dari AI? Jadi begini, eh, bayangkan kita itu mau ke bandara gitu ya, atau mau ke rumah teman kita deh. Kita cuma dapat gambar foto rumah dari internet. Yang itu belum tentu catnya, warna temboknya itu sama rumahnya teman kita. Kira-kira pas titik mapnya udah bener, tapi gambar rumahnya itu nggak sama fotonya gerbangnya rumahnya teman kita. Ragu apa enggak kira-kira? Lah sama seperti itu. Memang idealnya foto langsungnya gitu ya. Karena pasti kan banyak ya di internet tuh foto gerbangnya apa? Puskesmas, kemudian fotonya resepsionis itu seperti apa. Paling tidak yang sangat mendekati lah. Kalau AI yang apa abstrak banget tuh khawatirnya anak-anak kita kesulitan gitu. Karena sekali lagi anak-anak kita itu kan ada hambatan di pemrosesan informasi gitu ya. Jadi ini perlu dibantu. Mengapa kita perlu kasih visual. Namun ketika visual itu ternyata tidak cukup mewakili informasi gitu ya. Ya akhirnya tidak optimal akhirnya nanti penggunaannya. Begitu. Oke. Itu dari saya, mungkin Bu Reta mau Eh, menambahkan. ya, saya rasa bisa bebas sih ya, tapi ya sedapat mungkin eh, deskriptif. Tapi misalkan kayak JKN gitu ya, akan lebih baik misalkan itu screenshot misalkan ya, karena itu cukup cukup
semua orang bisa melihat hal yang sama, tapi sesuatu yang lebih abstrak bisa menggunakan AI. Oke, baik. Ini Virsi mau bertanya, Kam. Apakah maksudnya Virsi mau bertanya langsung? Silahkan, Virsi. Eh, bentar. Kalau belum, siap. Berikutnya mungkin, Ini ada Bu Reta. yes. Untuk pemilihan tema, apakah kita bebas untuk memilih? Kalau nanti ada yang sama temanya, apakah diperkenankan? Mungkin ini Ya, dijawab oleh Bu Christine. Bu Kristiana. Ya, Ya, ini nanti kan kita mau undi ya, jadi pasti ada yang sama sih. Itu pasti ada yang sama. oke. Artinya Berarti tidak di-assign, memilih ya, tidak diundi. Ya. kita pilihkan. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana menentukan social story berbentuk skrip atau visual saja? Gimana? Jadi social story dari tadi yang di apa dideskripsikan nama Bu Santi tadi, ya memang harus visual, tapi di bawahnya malah dikasih keterangan dengan bahasa singkat sederhana gitu. Dan Betul. tadi menyambung tadi soal gambar, eh, itu bebas. Yang penting itu benar-benar jelas gitu. Misalnya kalau puskesmas mungkin eh, apa ya ilustrasi rumah dengan tulisan puskesmas pun is okay gitu. Nggak harus yang benar-benar kita datang ke puskesmas di kota tersebut gitu. Ini karena kan yang kita buat sekarang ini eh, bukan dari apa ya istilahnya ke anak yang memang butuh details ya. Ini kan kita dari POV si instansinya gitu. Dari anak, POV anaknya. Ya maksudnya alur alur sosial story-nya kan yang dibuat eh, untuk kepentingan si instansinya gitu. Betul. Untuk Tapi yang menggunakan tetap anaknya. betul. Jadi ada kemungkinan memang Anda kalau akan membuat perlu betul-betul memahami bagaimana prosedur layanan. Ya, Iya, akan betul. pergi ke kantor polisi untuk bikin SKCK. Prosesnya apa itu? Jadi bukan hanya berpikir sendiri, mungkin perlu ngomong sama Pak Polisi. Sebenarnya layanan SKCK itu seperti apa? Kita data, baru dicarikan visualisasinya. Namun dalam penulisannya ini adalah saya pergi ke kantor polisi. Nah, ini artinya point of view-nya individu Si autistik. anak. Betul. Ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembuatan video seperti apa? Adakah contohnya? Nah, bisakah kita menggunakan anak kita sendiri? Oke. Mungkin silakan dijelaskan Bu Kristiana. Ya, untuk video nanti memang bebas ya, tapi diupayakan kalau bisa menggunakan anak itu akan lebih baik. Nanti untuk video akan diberlakukan untuk oleh 5 besar ya, 5 pemenang besar. Nah, itu nanti akan kita guide lagi, ada Panduannya lagi nanti akan kita jelaskan berikutnya. Betul. Dan kalau nanti menyangkut anak, nanti akan ada consent form yang harus diisi. Bisa juga boleh dengan anak tapi dari belakang misalkan. Nah itu jadi privasinya nanti akan ada panduannya tersendiri. Jangan khawatir Ibu atau Bapak ini Firzi. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ketika mendapatkan sudah ke 5 besar. Terima kasih. Berikutnya dari Rahayu Dwi Chandra ini. Untuk penjelasan tentang tujuan spesifik di social story, apa- apakah berarti kami bisa mengeksplor tujuan spesifik di masing-masing tema dan kamu tentukan sendiri sesuai dengan fokus kami. Hmm, Ya, ini udah ini apa sesuai dengan tema judulnya ini. Jadi misalnya tadi untuk transportasi bus itu harus bagaimana itu udah ini gitu nggak bisa dieksplor lagi memang lainnya atau alurnya ya memang harus begini gitu. betul, betul. Jadi tema tetap sekali lagi kita yang pilih, yang bukan dipilih, kita acak gitu ya. Jadi supaya tidak mengerumpul pada satu tema saja eh, dan itu nanti Anda bisa menjelaskan penjelasannya di lembar terpisah. Jadi nggak semuanya di dalam social story boleh uraiannya si penulis ya. Bisa disertakan di yang dikumpulkan. Baik, berikutnya, Ayunin, kita mau untuk observasi. Apakah forum panitia menyediakan surat izin untuk observasi? Ini langsung saya jawab aja ya. Sebaiknya ini dikerjakan oleh masing-masing ya. Kalau memang tidak bisa secara formal, lakukan non formal dulu ya. Datang ke kantor polisi atau datang ke bank atau Anda bisa juga cari di browser online, klik bagaimana mengurus surat SKCK, pahami prosedurnya lalu buat menjadi social story.
Tapi kalau dekat rumah, datang berkunjung, bilang aja Pak Polisi, boleh nggak saya tanya prosesnya karena saya pengen kayak gini-gini gitu. Nah itu bisa. Nanti jikalau dibutuhkan, bisa Anda cari dari instansi asal. Dan jikalau memang sungguh-sungguh dibutuhkan, nanti bisa kontak ke panitia. Tapi saya harapkan masing-masing individu dan instansi berdaya dulu. Baik, berikutnya. Evi Novitasari, jumlah minimal visual dalam satu story berapa? Oke, saya lempar ke Bu Santi. Silahkan. Baik. Oke. Oke, jadi setiap kalimat, misalkan pembukaan nih, pembukaannya ada berapa kalimat? Idealnya memang dalam satu kalimat itu satu minimal gitu ya. Tapi bisa lebih gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu social story itu ada dua kalimat pembuka, ada tiga isi gitu ya, dan dua penutup, maka ya totalnya minimal visualnya ya sama seperti jumlah kalimatnya itu. Begitu. Betul. Jadi kalau Mewakili kalimat. Jadi satu visual mewakili eh, satu kalimat itu gitu. Kenapa kok perlu ada visual dan juga kalimat? Karena mempermudah kita ketika mengaplikasikan gitu ya, ketika membacakan. Kalau cuma gambar saja gitu ya, bisa jadi satu orang dengan yang lain itu kata-katanya berbeda. Padahal anak perlu eh, pengulangan yang sama gitu ya untuk bisa mengingat dan sebagainya gitu. jadi multimodal ya, multisensor yang masuk ke dalam proses Mm-mm. berpikir anak dari eh, Ya. tulisan maupun gambar, dan gambar ini yang sebenarnya yang paling mancep gitu istilahnya, melekat di dalam pemahaman. Itu sebabnya visual sangat penting. Nah, ada pertanyaan, boleh lebih nggak dari 3 halaman? Nah, ini terkait ya. Kita pengen Ya. bikin, Anda bikin efisien. Karena kalau kepanjangan, ingat kita mau melayani juga instansi. Kalau keribetan, terlalu banyak, terlalu rumit, lebih rendah kemungkinan mereka akan menerapkan. Jadi sayang ya. Eh, dan jumlah visual memang tidak perlu dibikin aturan detail gitu ya, tapi Anda perkirakan jangan sampai visualnya terlalu kecil sampai nggak kelihatan ya, supaya fit 10 gambar, jadi gambarnya kecil-kecil. Itu juga nggak efisien ya. Tapi idenya Anda memanfaatkan sebaik mungkin, sevisual bisa dibaca dengan jelas dan gambar juga tampak, dan Anda menggunakan kata dan visual secara efektif. Artinya tidak berlebih-lebih. Ini memang adalah tugasnya, namanya lomba ya. Jadi memang ada tuntutannya. Ya, karena kita lihat di atas 3 lembar sudah kurang efektif. Ingat, ini nanti Iya. yang melakukan Bu Kristiana, Bu Santi, bukan terapis, bukan orang-orang terlatih autistik ya, tapi petugas bank. Mungkin, kalau mungkin petugas puskesmas, perawatnya ngerti ya, tapi di meja administrasi belum tentu mereka paham untuk menjelaskan. So, make it simpler, membuat menjadi lebih mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Oke. Oke, mungkin saya mau menambahkan ya, perlu menjadi catatan ketika kita membuat visual, misalkan sekuen atau social story, idealnya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Jangan apa namanya silang-silang begitu Ganti gitu ya, ya. berubah Eh, strukturnya. Jangan ya, ular. jadi sebisa mungkin terstruktur gitu ya. Jadi siapapun yang membaca itu tahu, oh dari atas ke bawah begitu, dari atas lagi ke bawah, atau dari kiri ke kanan, terus dari kiri ke kanan gitu. Jadi eh, it- bagaimana supaya mudah dipahami oleh semua gitu ya, baik itu individu dengan autistik atau berkebutuhan khusus pada umumnya, termasuk juga oleh orang tipikal pada umumnya. Jadi diupayakan untuk dari kiri ke kanan atau atas ke bawah secara runtut begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi, Bu Kristiana. Mengingat waktu sebentar lagi akan kumandang maghrib, so kita cepat untuk bergerak ke pembagian kelompok.